Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Kang kaula muliaken Kiai Haji Anwar, mugi-mugi diparingi sehat terus ya. Amin, amin, amin. Ya, yang saya hormati Kang Dau dan Kang Kasian dan semua tim Media Al Anwariyah, mudah-mudahan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Alhamdulillah min fadlillah, kita ini berada pada bulan Rabiul Awal atau ada yang fi riwayatin Rabiul Anwar. Ya. Berkenaan dengan tema menyambut Maulid Nabi ya. Menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat baik, dan merupakan suatu kelaziman, dan semestinya kita sebagai orang muslim harus senang, harus bahagia, harus memperingati dan izharul farah, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jadi orang muslim tidak memperingati, tidak senang dengan Maulid Nabi, itu kayaknya nggak pantas. Ya. Kita jadi orang Islam tapi kok nggak senang dengan Maulid Nabi, atau bahkan naudzubillah min dzalik ingkar, itu kayaknya nggak pantas ya, nggak pantas sekali dan sangat tidak wajar sekali. Bahkan Darul Ifta Al-Misriyah dan kitab ini, kitab Madarijus Su'ud karangan Syekh Nawail Bantani Syarah Barzandi, menyebutkan bahwa ihtifal bil Maulid Nabi itu merupakan min a'zamil a'mal wa a'zamil qurubat, merupakan amal yang paling agung dan ibadah yang paling agung. Kenapa demikian? Karena ihtifal bil Maulid Nabi itu berkaitan dengan takbirun anil farah wal hub lin Nabi, merupakan sebuah ibrah atau realisasi terhadap farah, suka, bahagia dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita disuruh farah bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan datangnya fadlullah dan datangnya rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, kita disuruh untuk bahagia, senang, farah, gembira. Di situ Sayyid Muhammad Al-Ali Al-Maliki mengatakan bahwa wa a'zam wa a'lar rahmah wa a'zamur rahmah wa a'lar rahmah minallah subhanahu wa ta'ala hiya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, dalam ayat qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan turunnya, dengan datangnya fadlullah dan rahmat Allah, maka kita harus bergembira. Ya. Rahmat Allah paling agung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh bergembira, falyafrahu. Dalam Quran itu ada kata gembira, itu ada farah, ada surur. Kalau surur itu gembira yang sudah benar-benar dia merasakan secara hakiki. Kalau farah itu dia sudah merasakan cinta kepada Nabi maupun belum, dia sudah merasakan ladzatnya atau tidak, disuruh tetap diberikan, dianjurkan, disuruh falyafrahu, gembira. Artinya apa? Dia orang Islam maupun bukan orang Islam, dia orang yang
sudah merasakan manisnya cinta kepada Nabi maupun belum merasakan manisnya cinta kepada Nabi, tetap semuanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk falyafrahu, bergembira. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Sebuah rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Bukan hanya untuk orang Islam saja, ya War. Bukan hanya untuk santri saja, bukan. Tapi untuk semua alam. Untuk santri, bukan santri, untuk orang Islam maupun non muslim, bahkan ilal jamadat wal hayawanat wa ila jami'il makhluqatillah subhanahu wa ta'ala, pada seluruh alam, rahmatan lil alamin. Bahwa ini kepada hewan, terus pada binatang, terus pada jamadat, semuanya yang ada di makhluk ini. Oleh karenanya kata-kata fabidzalika falyafrahu itu ada sebuah perintah dari Allah kepada seluruh makhluknya, pada seluruh orang baik muslim maupun non muslim, disuruh agar bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, sebuah kasih sayang. Zatun Nabi, zatiyah Nabi Muhammadnya merupakan sebuah rahmat kepada seluruh alam, Islam maupun non Islam, jamadat, hayawanat, semua yang ada di alam. Nah, bagaimana kita cara mengungkapkan gembira kita? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, jadi izharul farah atau ihtifal bil maulid Nabi itu bisa dilakukan dengan bermacam-macam. Kita bahagia, senang dengan datangnya peringatan maulid Nabi, itu bisa dilakukan dengan berbagai macam hal. Bisa dengan membaca Al-Quran yang biasanya satu hari satu kaca, satu lembar. Ini wah, ini maulid Nabi, saya senang, ini hari maulid Nabi, saya gembira ini karena ini hari maulid Nabi. Ditambah yang satu lembar menjadi 2 lembar, yang biasanya setengah juz menjadi 1 juz. Ki Anwar yang mungkin biasanya satu hari 10 juz, ini ditambah 20 juz. Iya, satu khataman itu. Bisa dengan memperbanyak baca Al-Quran, bisa dengan memperbanyak baca sirah nabawiyah, sejarah Nabi dari mulai lahir sampai wafat dan sejarah-sejarah setelahnya. Bisa dengan bersedekah. Ini yang biasa lazim di tengah-tengah kita, itu orang sedekah. Jadi kalau muludan itu orang banyak bersedekah, hartanya disedekahkan, saking senangnya. Kalau orang senang itu biasanya apa saja diberikan, ya. Hartanya diberikan, terus tenaganya, keringatnya, pemikirannya, apa yang dia punya, dia sedekahkan, dia infakkan semata-mata karena senang, karena bahagia, karena bunga dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dapat berkata bahwa siapa yang senang terhadap maulid Nabi, itu baik orangnya Islam maupun non muslim, itu pasti akan mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Hatta walau kana non muslim, walaupun orang tersebut bukan muslim. Mana contohnya? Itu contoh yang dicatat oleh sejarah, itu yaitu pamannya Nabi Muhammad sendiri, yaitu Abi Lahab. Abi Lahab itu ketika Nabi lahir, saking senangnya dengan Nabi lahir, beliau pagi-pagi langsung memerdekakan jariyahnya yang bernama Thuwaibah, ya kan, bernama terus dimerdekakan budaknya, jariyahnya yang bernama Thuwaibah. Kalau bahasa kita sekarang langsung infak duit yang banyak lah, bagian dimerdekakan. Nah, itu cuman lantaran seneng dengan kelahiran Nabi Muhammad, terus langsung memerdekakan jariyahnya, itu mendapatkan manfaat Abu Lahab. Hatta walau kana huwa non muslim, walaupun Abu Lahab itu non muslim, ya. Jadi makanya banyak syairan di kalangan ulama yang berbunyi,
idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yada fal jahimu mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu bis sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Abi Lahab saja yang ya secara agak jahat ya sama Nabi Muhammad yang dinas dalam Al-Quran tabbat yada Abi Lahabi wa tab, itu dia mendapatkan manfaat, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat, yukhaffafu anhu, ditahfif, diringankan di akhiratnya. Jadi ya yukhaffafu anhu, diringankan siksanya. Jadi saya berani berkata bahwa orang yang senang dengan Maulid Nabi, siapapun orangnya, Islam maupun non-Islam, itu dia pasti akan mendapatkan syafaat dan mendapatkan manfaat, baik dia di dunia dan juga baik di akhirat. Di dunianya ya namanya dikenang, baik, dihormati dan lain sebagainya. Di akhiratnya kalau ada dampak lah. Abi Lahab saja yang itu ditakhfif adabnya ya. Sehingga mari saya mengajak lewat video ini, mengajak pada teman-teman sekalian, baik teman-teman muslim maupun non muslim, mari kita senang dengan datangnya Maulid Nabi Muhammad ini. Mari kita peringati, ihtifal, merayakan, senang dengan apa saja, dengan menyedekahkan harta, dengan memperbanyak kebaikan, dengan memperbanyak sedekah sosial, apapun yang penting diniati. Ini adalah sebagai bukti bahwa saya senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti akan memberikan manfaat, pasti ya, baik muslim maupun non muslim. Karena banyak ceritanya orang non muslim orang yang belum muslim tapi dia senang dengan Maulid Nabi, dengan Nabi, bahkan dengan keluarga Nabi, senang. Itu banyak yang dia akhirnya itu husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Jadi mari kita bersama-sama, dan naudzubillah min dzalik, jangan ikuti orang-orang yang dia benci Maulid. Jangan ikuti orang-orang yang dia ingkar terhadap Maulid. Maulid itu bid'ah, Maulid itu ini dan lain sebagainya. Orang-orang yang mengikuti itu dia orang yang apa ya? Ketutup hatinya. Ketutup hati dan logikanya. Masa anaknya sendiri diperingati hari kelahirannya, ulang tahun. Hari ini diperingati hari apa, misalkan hari Valentine apa. Kelahiran Nabi Muhammad sendiri yang a'zamur rahmah wa afdalur rahmah wa afdalul amal. Iya, jadi itu tidak boleh dibilang bid'ah. Itu kan namanya logikanya tertutup, kualik, enggak jalan logikanya itu. Orang-orang semacam itu orang yang mengingkari Maulid, orang yang menganggap Maulid itu bid'ah sayyi'ah, itu mereka itu adalah orang-orang yang tertutup logikanya enggak objektif, logikanya enggak benar, dan tertutup hatinya. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini hati-hati, jangan diikuti orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu biasanya salah guru yang Iya, salah guru. Iya. Ngajinya ke orang-orang yang nggak benar, jadi ikut-ikut nggak benar. Ya, jadi ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita sengit terhadap Maulid Nabi, apalagi menyebutnya bid'ah, apalagi menyebutnya musyrik, naudzubillah min dzalik, karena hal semacam itu berpotensi mengantarkan su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua, khususnya saya pribadi dan kita semua yang ada di sini dan Pondok Pesantren Anwariyah dan semua yang masyarakat Tegal Gubuk dan Indonesia dan semua yang menyimak video ini, mudah-mudahan termasuk digolongkan dengan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi